warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mata kuliah epidemiologi penyakit menular kali ini kita akan membahas campak, di mana campak ini mempunyai banyak nama gitu ya. Ada orang yang menyebutnya morbilli, measles maupun rubiola. Apa definisi campak itu sendiri? Nah, campak ini adalah penyakit infeksi sistemik yang disebabkan oleh virus asam ribonukleat rantai tunggal atau measles virus dari keluarga Paramyxovirus. Campak ini juga dikenal sebagai morbilli yang menyebabkan infeksi pada sistem pernapasan dan sistem kekebalan tubuh. Penyakit ini akan sangat berbahaya apabila disertai dengan komplikasi pneumonia, kemudian diare, meningitis, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, untuk gejala klinis pada campak ini dibagi menjadi 3 stadium. Yang pertama ini ada stadium prodromal, di mana stadium ini berlangsung itu sekitar 3-5 hari, yang biasanya timbul gejala-gejala klinis seperti panas, malaise, anoreksia. Kemudian 24 jam kemudian itu timbul gejala koriza, kemudian konjungtivitis dan batuk. Gejala ini secara bertahap ini meningkat menjadi lebih berat dan mencapai puncak dengan timbulnya ruam pada hari keempat. Kurang lebih 2 hari sebelum timbulnya ruam, ini biasanya akan timbul koplik spot pada mukosa pipi yang berhadapan dengan molar. Jadi ada koplik spot warnanya bintik-bintik putih gitu ya. Dalam waktu 3 hari, lesi ini meningkat jumlahnya dan menyebar ke seluruh membran mukosa. Koplik spot ini akan menghilang pada hari kedua timbulnya ruam. Nah, gejala prodromal ini bisa berat, ditandai dengan demam yang lebih tinggi dan kadang-kadang bisa timbul kejang dan bahkan pneumonia. Kemudian selanjutnya yang kedua ini adalah stadium erupsi, di mana stadium ini ditandai dengan timbulnya ruam. Kemudian ruam ini mempunyai sifat yang khas, yaitu berbentuk makulopapuler, dan timbul pertama itu daerah muka dan di belakang telinga, kemudian menyebar secara sentrifugal ke dada, punggung, dan ekstremitas atas, kemudian ke ekstremitas bawah. Nah, kemudian stadium convalescent atau yang ketiga gitu ya. Stadium ini ditandai dengan ruam yang berubah warna kehitaman atau berwarna gelap. Nah, kemudian diikuti dengan desquamasi atau pengelupasan kulit. Nah, dan ini akan menghilang dalam waktu 7-10 hari dan biasanya diikuti dengan pembesaran kelenjar limfe yang terlihat dengan adanya limfadenopati di daerah rahang bawah dan daerah belakang telinga dan splenomegali ringan. Nah, penyakit campak ini akan menjadi lebih berat pada penderita malnutrisi, defisiensi vitamin A, dan imun defisiensi atau pada penderita HIV gitu ya, serta karena penanganannya yang terlambat. Nah, untuk masa inkubasi campak ini sekitar 7-18 hari, tapi ada referensi juga yang mengatakan ada 7-10 hari gitu ya. Nah, ini dimulai dari mulai virus masuk ke dalam tubuh sampai timbulnya gejala. Nah, untuk epidemiologi campak sendiri ini agentnya itu adalah morbillivirus gitu ya. Dia bisa setelah timbulnya ruam kulit, virus aktif ini dapat ditemukan pada skrip nasofaring, kemudian darah dan air kencing dalam waktu sekitar 34 jam dalam suhu kamar. Nah, virus campak ini dapat bertahan selama beberapa hari pada temperatur 0 derajat Celcius dan selama 15 minggu pada sediaan beku. Di luar tubuh manusia, virus ini mudah mati pada suhu kamar sekalipun. Nah, virus ini akan kehilangan infektivitasnya sekitar 60% selama 3-5 hari. Nah, untuk hostnya ini adalah manusia. Jadi semua orang yang belum pernah menderita campak dan belum pernah imunisasi ini akan mudah tertular.
penyebaran penyakit campak ini sendiri berdasarkan umur itu berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini tergantung dari kepadatan penduduknya, kemudian terisolasinya atau tidaknya daerah tersebut gitu ya. Kemudian pada kelompok kecil dan masyarakat yang lebih kecil, epidemik ini cenderung terjadi lebih luas dan berat. Jadi setiap orang yang telah terkena campak ini akan memiliki imunitas seumur hidup. Untuk environmentnya, ini berhubungan dengan kepadatan hunian, kemudian ventilasi, pencahayaan, keterjangkauan pelayanan kesehatan, kemudian desa terpencil, pedalaman, daerah yang sulit, maksudnya daerah yang sulit dijangkau oleh petugas kesehatan gitu ya. Kemudian daerah yang tidak terjangkau pelayanan kesehatan, khususnya imunisasi, ini merupakan daerah yang rawan terhadap penularan campak. Nah, untuk kasus konfirmasi, ini biasanya kasus klinis itu disertai dengan kriteria pemeriksaan laboratorium serologis, IgM positif atau kenaikan titer antibodinya 4 kali, dan atau isolasi virus campak dengan hasil yang positif. Kemudian selain itu juga mempunyai riwayat kontak langsung atau hubungan epidemiologi ya antara host agent dan environment dengan kasus konfirmasi dalam periode 1 sampai 2 minggu. Nah, untuk pemberantasannya bagaimana? Pemberantasan penyakit campak ini dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Jadi oleh karena itu diutamakan pada pelaksanaan imunisasi dengan tujuan untuk menghilangkan sumber penularan. Kemudian pemberantasan campak menurut WHO itu ada 3 tahapan, yaitu tahapan reduksi, eliminasi, dan eradikasi. Untuk tahap reduksi, ini pengendalian campak itu dengan cara meningkatkan cakupan imunisasi rutin dan imunisasi tambahan di daerah yang memiliki morbiditas atau kesakitan yang tinggi. Kemudian untuk tahapan pencegahan KLB, ini misalnya dengan cakupan imunisasi itu dipertahankan tetap lebih dari 80% dan merata. Kemudian tahap eliminasi, pada tahap ini imunisasi haruslah mencapai cakupan lebih dari 95%, sedangkan daerah yang cakupan imunisasi rendah ini biasanya sudah jarang ditemukan. Nah, kemudian untuk kasus campak ini sudah jarang ditemukan, sehingga KLB campak itu biasanya sudah hampir tidak pernah terjadi. Nah, untuk anak-anak yang rentan atau tidak terlindungi, ini harus segera dicari dan diimunisasi. Nah, pada tahap eradikasi, pada tahap ini kasus campak sudah tidak ditemukan lagi, di mana cakupannya ini sudah sangat tinggi dan merata. Jadi tidak ada daerah yang memiliki cakupan imunisasi campak yang rendah. Untuk pemberantasan penyakit campak di Indonesia ini baru memasuki pada tahap reduksi campak, di mana upaya pemberantasannya ini bertujuan untuk menurunkan insidensi atau kasus baru itu sebesar 90% dan angka kematiannya sekitar 95%. Kemudian strategi reduksi ini campak di Indonesia ini dengan cara imunisasi rutin pada bayi usia 9 sampai 11 tahun, 9 sampai 11 bulan atau dengan UCI gitu ya, Universal Child Immunization. Ini untuk daerah desa itu sekitar lebih dari 80%. Kemudian imunisasi tambahan selanjutnya dengan cara surveillance secara rutin, kemudian SKD, respon KLB dan penyelidikan KLB. Kemudian tata laksana kasus, pemeriksaan laboratorium dan penanggulangan KLB. Nah, bagaimana pencegahan campak? Yaitu dengan cara penyuluhan dan imunisasi. Nah, untuk imunisasi di Indonesia ini sampai saat ini pencegahan penyakit campak itu dilakukan dengan vaksinasi campak secara rutin, yaitu diberikan pada bayi berumur 9 sampai 15 bulan. Nah, untuk pencegahan sekundernya ini untuk menghambat timbulnya komplikasi dengan tindakan-tindakan seperti screening yang ditujukan untuk pendeteksian dini campak serta penanganan segera dan efektif. Nah, karena sifatnya yang menular, maka pelacakan kontak ini sangat penting
untuk menentukan sumber penularan untuk kasus campak. Nah, kemudian untuk pencegahan tersier, nah ini misalnya dengan melakukan rehabilitasi sedini mungkin bagi penderita yang mengalami kecacatan. Dalam upaya ini diperlukan kerjasama yang baik antara pasien dengan dokter maupun antara dokter yang terkait dengan komplikasinya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.